الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengaji bersama Mas Dito. Kita ngaji sama-sama nih Mas Dito ya. Ya, silahkan boleh dibaca surah Al-A'raf ayat 64 sampai 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Ya boleh diulang. Innahum kanu qauman amin. 1, 2, 3. Innahum kanu qauman amin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini Mas Dito ini suaranya bagus ya. Suaranya bagus, ngajinya juga bagus. Aduh, ini saya juga sering nih kalau ngelihat di sosial media Mas Dito lagi ngaji ya bareng sahabatnya juga. Masya Allah bagus ya. Cuman kita yang paling susah kadang-kadang mengucapkan itu tadi ayat wa awraqna. Itu susah sekali. Kenapa? Itu thiqal, berat ya. Itu huruf-hurufnya berat. Makanya kalau misalkan kita bilang ghain kemudian ketemu qaf, itu susah sekali. Coba ya sama-sama ya. Wa awraqna. 1, 2, 3. Wa aghraqna. Go itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan sampai wa aghraqna. Jangan sampai go itu ada qalqalahnya juga. Go itu biarpun mati ya di sini wa awraqna itu harus diwasol. Jadi enggak sampai wa aghraqna. Tapi wa awraqna. 1, 2, 3.
wa awraqna. Sama-sama, 1, 2, 3, wa awraqna. Sekali lagi, wa awraqna. Nah, jadi memang ini Mas Dito yang jadi masalah ini wa awraqna ini susah sekali. Saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkan berkah dari bacaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jazakallah banyak, khair, Ustaz makasih Tafi. banyak. Terima kasih banyak. Ya Allah, ini alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Alhamdulillah. Al-Quran kita, surah Al-A'raf Betul. 6465. Buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya insya rabbal Allah. alamin. Amin. Nah sekarang kita lanjut yuk mau belajar lagi nih tentang lika-liku kehidupan rumah tangga nih. Betul, lika-liku Buat pengantin baru baru. nih, buat yang masih pengantin Wah. baru. Karena kadang-kadang tuh kalau pengantin baru, laki-laki tuh kadang-kadang suka males gitu dengerin perempuan. Perempuan kan harus banyak kata-kata yang disampaikan. 20.000 kata-kata kalau nggak salah Per kata dokter hari, Aisyah Dahlan ya per kan? hari. Nah, gimana kalau misalkan punya suami, tapi suaminya tuh maaf dalam tanda kutip dingin, cuek sama cerita-ceritanya gitu. Nah bener gak sih Abi Maki, ini katanya kalau misalkan ada satu hal yang gak sia-sia, salah satunya adalah bercandanya suami istri. Oh, gitu. Gimana caranya Sabar supaya... ya Caya kalau Kenapa? suami agak gitu gak apa-apa sekalian lagi nonton Bukan. juga cerita aja ini, gak apa-apa. ini kan pertanyaannya Oh general pertanyaan, ceritanya. pertanyaan general, kira lagi curhat nih. nggak Enggak apa-apa. dong. Gimana caranya sih kita sebagai perempuan pengantin baru nih menghilangkan kebiasaan laki-laki ini yang tadinya suka cuek, jadi supaya nggak cuek. Coba mohon Abi, saya tausiahnya. nggak bisa Abi. jawab nih kebiasaan laki-laki, kebiasaan saya berarti. Abi mohon izin Bi, silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah kumpulkan di tempat ini seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, memang kalau dicek dan dilihat ternyata punten ini sekedar mukaddimahnya. Betapa indahnya sorga yang Allah siapkan dan Allah buat untuk Adam saat itu. Ternyata tidak sempurna nikmatnya Adam dirasakan karena belum ada temannya. Maka Allah berikan temannya Hawa. Padahal sudah di sorga Allah buatkan Hawa. Kenapa? Karena perlu teman. Untuk apa? Bukan hanya untuk teman, tapi apa? Menyempurnakan kebahagiaan. Ternyata kalau dalam syariat dikatakan menyempurnakan iman. Maka kalimatnya nikah itu setengah daripada iman. Maksudnya kalau belum menikah imannya belum sempurna. Kalau sudah menikah imannya jadi sempurna. Apapun yang hebat. Ahli tahajud belum nikah. Ahli tahajud sudah menikah. Orang yang ahli tahajud sudah menikah lebih tinggi derajatnya. Apapun yang terjadi. Iya. Lanjut lagi, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Ternyata kalau orang sudah menikah untuk apa? Untuk ta'awun. Benar tadi Masya Allah Habibuna ya Muhammad Syahab dengan menyatakan kata ta'awun. Kita mau sama siapa lagi untuk berbuat amal baik? Bayangkan kita bangun tidur bisa langsung sodakoh dengan cara apa? Kasih senyuman istrinya, kasih senyuman suaminya. Sudah sodakoh. Masya Allah. Dan punten ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mendengar perkalimat. Kita dengar begitu ya, sodakoh, sodakoh. Masya Allah. Ternyata sodakoh terbesar di pertemuan-pertemuan yang lalu pernah kita bahas. Ternyata paling hebat sodakoh adalah sodakoh kepada siapa? Keluarganya. Dalam hadisnya 1 dinar diberikan kepada mujahid fisabilillah. 1 dinar diberikan kepada orang mencari ilmu. 1 dinar diberikan kepada fakir miskin. 1 dinar diberikan kepada keluarga. Rasulullah katakan keluarga lebih tinggi derajatnya dan lebih utama. Kenapa? Tidak sama ketika kita melakukan kepada keluarga dengan yang lain pahalanya lebih besar. Contoh-contoh ini punten. Misalnya suami menegur istri. Kalau mau derajatnya tinggi bisa jadi nanya istri tapi datar. Apa kabar mah? Dapat pahala? Dapat. Kasih senyum. Apa kabar mah? Dapat pahala lebih tinggi lagi. Sambil lilus. Apa kabar mah? 3 pahalanya. Sambil kasih dolar. Apa kabar mah? Oh itu pahalanya lebih tinggi lagi. Jadi subhanallah, jadi ternyata derajat itu berbeda-beda, tingginya luar biasa. Namun sekarang punten, apakah Rasulullah kepada istrinya selalu identik dengan elusan? Iya. Selalu dengan senyuman? Iya. Selalu dengan cinta? Cinta. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa? Satu tahap melakukan kebaikan untuk istri atau istri kepada suami, beda derajatnya, ketinggiannya. Ini adalah luar biasa. Jadi kalau seandainya ini istri, ini suami, jadikan partner. Partner apa? Partner untuk menuju ke surga sama-sama. Mama tolong aku agar aku bisa dapat pahala terus. Bagaimana? Terimalah sodakohku. Masya Allah. Sama istri pun mengatakan, wah ada suami ini. Saya ingin meraih surga. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang dia lakukan. Bahagiakan suami, bahagiakan suami. Ini hal yang luar biasa. Punten sekarang. Tiap hari kita ini lebih banyak mana? Pegang istri apa pegang handphone?
Handphone. Pegang suami apa pegang handphone? Handphone. Masya Allah, kotor sedikit diusap-usap segala macam, diusap-usap. Tapi istrinya begitu kotor, biarin aja, bisa sendiri dibersihinnya. Subhanallah. Punten bunda, ketika melihat kalimatnya, suaminya kancingnya terbuka. Istri mengatakan, papa sebentar pak, kancingnya. Begitu dimasukkan kancingnya, sebenarnya dia telah memasukkan keluarganya ke sorga. Masya Allah, kasih cinta yang ada. Oh, luar biasa. Luar biasa sebenarnya ini Allahu kalau suami Akbar. istri tahu, kalau Anda ada sebagai istriku, Anda sebagai suami partner untuk mengumpulkan pahala, tidak ada satu detik pun kecuali untuk mengumpulkan pahala Masya sama-sama. Allah. Jadi rugi Iya. banget, Abi, Ca. bener, Abi tapi bener gak sih tuh kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa gak ada yang sia-sia dalam bercandanya suami istri itu bener gak? Benar, tidak ada yang Benar. sia-sia. Itu Iya. bercanda Itu suami istri, makanya kasihan yang belum pahala nikah ya. Yang belum Iya. nikah itu pahala cuma sedikit. Iya. Terus kalau misalnya orang udah pernah nikah terus istrinya nggak ada atau mungkin suaminya udah nggak ada, terus gimana tuh Pak? Sebaiknya gimana Abi? Bisa untuk memulai yang baru. Mulai lagi yang baru. Mulai yang Kalau baru. nggak pahalanya berarti nggak full lagi dong, yang setengah lagi. Enggak, oh iya nanti dapat lagi dan nanti kita akan jumpa dengan istri yang pertama. Amin, ya Allah. insya Allah. Ya deh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, saya coba buat mengingatkan aja ya Bi. Buat yang Abi. main di rumah juga kan siapa tuh perlu diingatkan Jazakallah juga. khair ya Bi. Jazakallah khair, Sama-sama, Abi. Makasih Masya banyak Allah. Abi, ya Allah. Aduh. Ya ada yang maju tadi kayaknya. Siapa ya? Gak tahu, Nggak aku ada sih ya? gak lihat loh. Oh, sih nggak lihat ya? Kak Fadli jadi pengen bercanda gak sama istrinya? Aku bercanda terus tiap Aku hari. juga pengen bercanda, Ustadz Maulana pengen bercanda gak? Aku kekuburannya aja Nanti. dulu ya. Jangan sekarang. Ya Allah, serem amat sih. Ini kita kasih kesempatan nih buat bintang tamu kita lagi buat nanya. Yes, Anissa. Anissa. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ya mau nanya nih Pak Ustadz. Ya. Jadi apa sih hukumnya untuk pengantin baru yang salah satunya itu ternyata menggunakan sihir untuk menarik perhatian dari pasangannya itu? Aduh. Gimana Berarti kan tuh? udah nggak ada cinta lagi. Nah itu pernikahan itu berarti sah atau pernikahannya malah jadi dosa gitu? Gimana tuh Habib? Habib Sah Muhammad atau deh. enggak tuh? Mau izin dia, silakan dijawab, Bib. Baik, urusan sihirnya itu urusannya haram. Yang menggunakan sihir haram dan dituntut untuk dia bertaubat. Adapun amma hukmuz zuwaj, adapun hukum pernikahannya sah selama sesuai dengan arkan dan syurut daripada pernikahan tersebut. Akan tetapi dosa itu laki-laki karena telah memakai sihir atau memakai sesuatu yang memang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum pernikahannya, hukum nikahnya sah. Masya Allah, jadi secara hukum sah, perbuatannya aja yang haram yang nggak boleh. Yes, Jadi kalau bicara masalah orang yang kena sihir, aku kena sihir, gimana nih dosa nggak ya? Aku dulu tuh sebenarnya nggak cinta. Ya pernikahannya saya sah Sah. gitu loh. Abi Maki mohon ada yang mau Ada yang mau ditambahin? ditambahkan mungkin Saya Abi rasa Maki? Masya Allah udah pas banget sama Habib tadi. Memang itu satu hal yang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya ada efek di belakangnya terjadi, itu sudah resiko kepada dia. Makanya bukan hanya sekedar diajak taubat, tapi istilahnya apa? Istilahnya itu perlu bimbingan dan nasihati kepada keluarga tersebut. Iya. Ini Bimbingan Masya dan Allah. Jelas ya nasihat. Anissa ya? Udah cukup. Masya cukup. Allah, Anissa, Udahlah hari makasih gini banyak ya. normal-normal aja ya kak ya. Ngapain Iyalah. sih pakai sihir-sihir segala? Aduh. Tapi udah ini nggak bagus zaman. banget, ini pelajaran Iya. banget buat semuanya ya. Mungkin karena mungkin cinta yang gak kesampaian, akhirnya berbuat musyrik, nauzubillah semua Mintanya nauzubillah. langsung sama Allah. Allah maha kaya kok semua gampang buat Allah. Amin. Deketin dong Allah Makasih makanya. banyak Anissa, pertanyaan bagus Jazakallah banget. khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Lillah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi nih Cak ya. Setiap pernikahan nih pasti gak selalu orang romantis. Yes. Gak selalu yang peluk-pelukan. Iya. Apalagi kalau misalnya pengantin baru kan masih suka egonya kan tinggi nih. Ya nggak selalu Berantem. kayak cerita di Korea lah. Ngambek-ngambek ya kan. Terus kalau marahan suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Bahkan kepo sama pasangan. Kamu dulu pernah pacaran sama si itu ya? Terus ini ya kan kalau cewek suka gitu. Facebooknya langsung di scroll down, dicari ke bawah. Ini pertanyaannya nih, apakah boleh nih ya suami istri itu menceritakan masa lalunya kepada pasangannya atau justru malah masing-masing rahasiakan aja ya, karena takut kan itu kan dosa masa lalu. Tapi kalau kita nolak menceritakan masa lalu kita dosa nggak sih? Terus Itu kan- taunya dari orang lain suami, itu Nah. sakit hati gimana tuh ceritanya? Nah ini kita minta aja deh penjelasan dari guru kita deh. Ustadz Maulana mau izin waktunya, silakan Ustadz. Jamaah, Yeay. membicarakan masa lalu. Bisa enggak? Ada 3 yang tidak boleh dibicarakan kepada pasangan. Catat ini, termasuk yang di rumah. Yang pertama, tidak boleh membicarakan tentang keburukan dan aib masa lalu. Saya itu pernah mencuri tahu. Wah. Dosa itu tidak bisa diceritakan. Allah sudah tutupi, kenapa kau sebut lagi?
Apalagi kepada pasangan. Kalau Allah Maha Pengampun, wanita Maha Pendendam. Aku dulu pacarnya sekian. Tidak boleh. Tidak boleh. Janganlah engkau menceritakan aibmu, kekuranganmu kepada pasanganmu. Yang kedua, tidak boleh dibicarakan kepada pasangan tentang perasaan khusus kepada orang lain. Maksudnya apa tuh? Aku tuh kayaknya jatuh cinta deh sama wanita teman kamu yang datang kemarin. Tunggu, ada bubuk baru yang ada di kopimu. Bubuk apa Ustadz? Diaduknya bukan pakai sendok, pakai jari. Yang sudah dimasukkan di tempat yang lain. Saking marahnya. Yang ketiga, tidak boleh diceritakan kepada pasangan tentang perasaanmu yang belum cinta sama pasanganmu. Aku betul belum cinta sama kamu. Tidak boleh begitu. Belum cinta tapi 6 anaknya. Gimana ceritanya itu? Tidak bisa. Jadi jangan pernah mengungkapkan 3 ini. Insya Allah langgeng. Jadi saya waktu menikah sama istriku saya berkata, jangan pernah ceritakan masa lalumu. Dan saya tidak akan menceritakan masa laluku. Karena kita menatah masa depan. Tidak bisa. Saya tidak akan menceritakan dan tidak akan tanya-tanya. Tidak akan tanya-tanya. Karena kami kan waktu itu di pesantren saya cuma berkata, aku suka padamu. Kalau kita memang berjodoh kita akan ketemu. 15 tahun baru ketemu. Jadi 15 tahun itu saya tidak pernah tanya. Apa yang terjadi di antara 15 tahun itu. Saya tidak mau tanya. Nanti saya sakit hati. Betul-betul. Lebih baik kita menata masa depan. Karena waktu itu almarhumah cantik, langsing, kayak Krisdayanti. Setelah 15 tahun kemudian, aduh ya Allah, makin gemesin gitu. Jamaah, buat yang di rumah, jangan sampai lupa kata-kata tadi. Jangan pernah menceritakan kekuranganmu kepada pasanganmu. Lebih baik kau tutupi sedalam-dalamnya. Yang kedua, jangan pernah engkau menceritakan perasaanmu kepada istrimu atau pasangan suamimu terhadap orang lain. Sebenarnya aku tuh jatuh, aduh kelihatan banget ya. Yang ketiga, jangan pernah engkau mengungkapkan bahwa aku belum cinta padamu. Itu salah. Oh, itu kaget Saya. Iya, saya kan lagi ngeliat juga itu lagi ngomong sama Iya. siapa. Saya lagi ngomong sama jamaah Oh, yang jamaah yang di rumah. Dia lagi senyum-senyum. Oh ya Lagi Allah. senyum. Iya. Apa? Oke. Sebentar. Noted Apakah itu deh. juga nanti akan jadi kode untuk yang berikutnya? Sebenarnya, Hah? mohon maaf jangan ngomongin dulu ya. Iya, kenapa? Karena kuburan istri saya belum kering. Oh bisa? Oh bisa. Karena musim hujan di Makassar. Kirain. Ustaz jazakallah khair, makasih Jazakallah banyak khair, ya Allah terima kasih ilmunya ini. banyak. Ini bagus loh, Masya Ca. Allah, Bener ini banget. seru banget kita Ah, kalau ya ngomongin tentang Allah. pernikahan, perkawinan, apalagi lika-liku pasangan baru itu banyak banget Kak. Apalagi cewek-cewek yang suka baperan nih. Betul. Ya. Dan setelah ini kita masih akan ada tausiah nih dari Ustadz Abi Maki mengenai bagaimana sih caranya agar selalu mampu istiqomah, Betul. peduli, bersikap memaafkan, peka, dan berterima kasih terhadap pasangan. Ini penting banget nih. Dan juga ini gak kalah penting ya. Dan juga doa bagi pengantin baru agar diberikan selalu keberkahan. Serta berlindung dari sifat pasangan yang buruk dan juga rumah tangga kita ya. Sesaat lagi akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Jangan pindah-pindah channel. Siapkan catatannya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!